bukan banyak lebih bukan sedih ya, tapi lebih marah karena masa-masa emasnya yang harusnya bersama bapaknya itu direnggut dengan kejam oleh para pelaku penjahat pembunuh abahnya, dan mereka yang harusnya bertanggung jawab malah jadi pengecut yang hari ini tidak mau bertanggung jawab. Halo orang-orang, kita ngehantam lagi, ngebahas HAM bersama tamu. Tamu saya sekarang Suciwati. Nah, mungkin Anda tahu siapa Suciwati. Suciwati ini istri dari Cak Munir. Kita tahu siapa Cak Munir, Anda semua sangat mengikuti dan mendukung. Nah, setiap awal September itu ada rangkaian kegiatan untuk memperingati meninggalnya Munir. Nah, video ini berseri ya, ada 4 seri. Ini membicarakan soal Munir, atau kita biasa manggilnya Cak Munir. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Suci yang apa namanya? Kalau di bahasa Latin itu ada istilahnya apa namanya, sahabat dekat ya. Istri kan tuh sebetulnya kan temen, bukan temen, sahabat yang apa namanya, sehidup semati lah, kira-kira begitu. Istri terhadap suami, suami terhadap istri. Nah, Mbak Suci, Munir itu seberapa ngefriend sama Mbak Suci? Kalau dibilang friend, kita memang friendship banget ya, karena dia itu selalu curhatnya ke aku. Jadi berat apapun, kalau dari Kesel-keselnya, Surabaya, ya kenapa? kesel-keselnya sama orang ngomongnya Mbak Suci itu ya? Pasti udah menikah sama sampai kita menikah dan punya anak itu tetap bagian. Jadi aku melihat hubungan kami itu bisa dia sebagai seorang sahabat, sebagai seorang partner, sebagai seorang, kadang dia kayak anak kecil, kayak saya harus berlaku seperti ibunya. Kadang dia juga aku melihat dia sebagai guruku, sebagai kayak kakak, ayah. Jadi itu melengkapi sekali menurutku hubunganku sama dia. Mbak Suci, Cak itu kan setahu aku orang yang berusaha pulang jam 5 sore. Bener ya? Berusaha ya, tapi Berusaha. jarang bisa. Meskipun berapa kali kita suka lihat lah kalau udah malam masih ada gitu. Tapi dia tuh ngomong di kantor sama kita kadang-kadang, aku jam 5 mau pulang gitu. Apa namanya, mau main sama anak-anak katanya gitu, sama Alif gitu. Itu di rumah dia sibuknya ngapain aja sih, Mbak? Kebanyakan kalau di rumah ya lebih banyak sama anak-anak, ngobrol sama aku, ya bermain bertiga, ya seringkali begitu, nonton TV bareng dan semuanya lah, nyetel musik, karena dia membaca akan dilakukan menjelang tidur atau bangun tidur subuh gitu, dia baca baru baca buku, biasanya begitu. Tapi kalau karena kita sudah sepakat bahwa pekerjaan nggak boleh dibawa ke rumah, itu sih intinya. Iya. Tapi kalau dia mau nulis atau apa bisa lah, karena kan biasa itu ya, ketika dia membaca itu bagian dari dia menulis dan sebagainya itu. Tapi pekerjaan nggak pernah dibawa ke rumah. Oke. Terus kalau yang ngerawat ikan, ayam, itu dia sendiri ya? Biasanya dia lakukan sendiri ya, karena kan kalau aku kan tidak memang tidak suka memelihara sesuatu atau binatang gitu ya, memelihara. Tapi kalau Munir lebih senang karena itu bagian dari mengalihkan stresnya. Jadi dari dunia sepak persilatan politik itu dia bawa ke dunia ya merawat binatang itu, seperti burung, terus yang dia pelihara itu ayam.
ketika udah dipindah di Batu itu ada tambahan ayam. Kalau di Jatinegara dulu memelihara burung, tapi nggak lama, kemudian diganti sama ikan. Nah, karena deket ya, di situ kan rumahku yang Jatinegara kan deket ke depan stasiun Jatinegara itu ada tempat orang jualan ikan. Dan itu tiap minggu, hampir tiap minggu pasti mainnya ke sana dan bersihin ini. Tapi kalau dia pergi ya, aku yang kena sampurnya, harus bersih sendiri dan kadang-kadang kepikiran lah, udah gitu deh pokoknya. Mbak, tapi itu kan pihak peliharaan yang memang dia pilih untuk pelihara. Kan ada juga peliharaan yang saya menggunakan istilah peliharaan tuh dalam artian untuk mau bilang teror. Saya ingat dulu Mbak Suci secara terpisah, Cak juga pernah secara terpisah cerita tentang bagaimana rumah di Jatinegara itu tiba-tiba di atapnya ada orang malam-malam ya, loncat. Ah, bener ya? Iya, sempat ada, terus bahkan ada dikasih surat dan sebagainya, terus datang perempuan, gitu-gitu deh pokoknya. Nggak jelas. Datang bom. Kalau bom itu 2000 ya kalau nggak salah itu 2001 kalau nggak salah. Gus Dur turun itu tahun berapa ya? 2001 ya? 2001. Menjelang Gus Dur turun kita dikirimin bom dan mereka tahu kita sedang berlibur ke Batu. Jadi dikirimnya karena kan kalau kita berlibur ke Batu pasti nginepnya di rumah Umi ya. Dikirimnya ke sana. Jadi dan ketika dia meninggal ya tetap kiriman rajin dikirimin juga. Tapi bom dua kali ya Mbak. Yang satu lagi yang waktu Cak lagi di Filipina. Yang besar itu di Rumah Batu, tapi yang kedua di Rumah Bekasi di Jakaperme. Waktu itu dia lagi di Bangkok. Lagi Bangkok. Jadi sempat juga. Nah, waktu itu kan dia dengar telepon aku, terus aku cerita kan, dia sampai kaget gara-gara aku ngejar pelakunya. Mbak Suci udah kaget meleduk, aku melihat ada orang lari, aku keluar karena ya dia mikirnya kalau itu bomnya cuma satu, kalau banyak gimana? Itu kan sebetulnya bukan bom ya, apa sih semacam kayak mercon besar gitulah, sampai kaca rumah kan sampai pecah itu. Iya. Jadi orang-orang sekalian di belakang pasangan hidup ya, di belakang Munir yang tangguh, sebetulnya ada istrinya yang lebih nekat. Gitu. Bonek, katanya dia juga ampun. Iya. Tapi gini, tapi apa yang membuat Mbak Suci gregetan hari ini? Menurutku orang seperti Munir itu layak dapat penghargaan di Republik ini. Gitu. Jadi masyarakat tahu dan mendukung penyelesaian dan pengungkapan kasus Munir. Tapi setiap rejim itu seperti tersandra untuk mengungkapkan kasus ini. Ini menunjukkan bahwa kasus ini kan cukup high politik di belakangnya. Nah, kalau menurut Mbak Suci juga mungkin mungkin Mbak Suci juga sempat ngobrol sama almarhumah uminya Cak Munir gitu ya. Diskusi-diskusi yang terjadi di seputar keluarga itu seperti apa terhadap melihat negara yang nggak nyelesain kasus Munir ini? Ya mereka hanya tanya saja karena terlalu menyakitkan ya kalau mau ngomong soal penegakan hukum, dan ini Indonesia gitu, dan rata-rata udah hopeless ya, semua ya hanya selalu berbasis pada keadilan Tuhan, selalu begitu. Tapi kalau aku kan nggak bisa seperti itu karena mungkin aku udah terdidik untuk tidak boleh menyerah, untuk tidak boleh hopeless. Mungkin di pemerintahan ini ya hopeless, tapi nanti untuk kasusnya tidak, kita harus terus dorong. Itu sih lebih yang ini karena ini justru hal yang sangat sensitif ya kalau ngomong-ngomong soal almarhum, karena luka itu kadang-kadang
udahlah nggak perlu diomongin gitu Iya. loh. Oke, sekarang gini, Lebih lebih seperti kita kan singkat aja nih. Jadi terakhir nih Mbak Suci, orang kadang suka ngomong gini, sebetulnya apa sih? Kita udah tahu lah, orang suka bilang gitu sama aku. Kita udah tahu lah nih siapa nih kasus Munir nih di belakangnya gitu. Eh, tapi di saat bersamaan ada orang-orang yang suka bilang, udahlah, lu Suci ngapain sih? Tapi sebenarnya kadang-kadang tuh orang-orang juga karena ya mungkin agak kesono-sonoan gitu lah. Jadi makanya suka bilang, mau bilang secara halus, ngapain sih lu ungkap, ngapain sih lu kejar terus nih kasus gitu. Nah, saya mau pakai momen yang baik ini eh, untuk mempersilahkan Mbak Suci, sebetulnya apa sih yang Mbak Suci atau juga aku dan kita semua teman-teman Neca gitu cari dari kasus Munir ini, apa yang kita perjuangkan sebetulnya? sebetulnya kan jelas ya sejak awal yang kita tahu, yang kita inginkan adalah soal keadilannya, penegakan Hmm. hukumnya itu kayak apa. Jadi intinya kan selalu kan dibilang lo kan sudah ada penjahatnya. Tapi kan jelas sekali ya kita karena eh, kita melalui yang namanya pengadilan dan bagaimana putusannya, kita melihat investigasinya bagaimana dan artinya kemana ujungnya kan jelas. Jadi Hmm. sekali lagi hanya itu bahwa hari ini kita terus-menerus dicekokin yang namanya impunitas, bagaimana semua kasus-kasus pelanggaran HAM berat ya itu rata-rata tidak akan terungkap. Apalagi mereka yang terlibat di sana itu orang-orang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai senjata dan itu selalu bebas. Dan yang kita inginkan cuma satu, dalangnya itu di mana? Kan selama ini kita kan selalu diminta kalau kalau aku terus ngomong soal kasus Munir, katanya kamu ini kayak pendendam ya, nggak mau ini ikhlasin aja. Jadi ini kan bukan persoalan ikhlas tidak ikhlas, tapi ini kan soal kita tidak pernah tahu nih siapa di dalam ruang penegakan hukum nih siapa yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan. Jadi kita tahu, oh itu toh kan kayak begitu. Terus kalau kalau tidak begitu selalu dibilang, kenapa sih tidak mau memaafkan? Kita tentu saja ini kan bukan persoalan mau memaafkan Iya. atau tidak. Memaafkan itu kan berarti kita tahu pelakunya, siapa yang perlu kita kasih maaf. Ini kan nggak ada. Iya. Kita ngasih maaf kepada siapa kalau kita mau bilang itu gitu loh. Lebih itu aja sih. Jadi ini perlu terang benderangnya ya. Ini juga soal sejarah keluargaku, sekeluarga bangsa ini juga bagaimana seorang yang luar biasa mengabdi kepada negara ini justru selalu dikasih stempel-stempel yang namanya asing lah, yang Yahudi, sampai bingung mereka ngasih stempel almarhum itu yang sampai dari kiri sampai ke kanan semuanya nggak terbukti gitu loh bahwa memang almarhum orang yang dari yang memang mempesonaku sejak awal itu adalah dia punya komitmen yang luar biasa untuk dirinya, jiwanya pun diserahkan untuk memperbaiki negara ini, untuk karena kita punya anak cucu pastinya ke depan gitu loh, untuk menghirup udara ini di negara ini lebih berkemanusiaan, lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tentunya penegakan hukum. Kan hari ini hukumnya pun hanya dipermainkan ya. Mbak, Lebih itu sih. kira-kira nih, kalau Cak masih hidup, dia umurnya sekarang udah 51 ya? Ya lebih dong. Sama aku. Kan 65 dia lahir. Hah? Dia adalah 56 dia? 65. Iya. Oh iya, 56. 56. Nah, sekarang umurnya 56. Kalau dia masih hidup, dia ngelihat situasi hari ini, menurut Mbak Suci, dia bakal curhat apa sama Mbak Suci? Yang pastinya ya aku nggak tahu sih. Yang pastinya dia akan sedih dan terus akan bersuara lantang bagaimanapun caranya. Meskipun misalnya ya ketika dia kan selalu bilang bahwa aku mau pensiun kalau demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia sudah tegak. Baru kita ayo
pulang kampung, hanya bertani dan menulis. Itu aja cita-citanya, sederhana. Bukan kepengen jadi presiden atau apa, tidak. Iya, Jadi mungkin lebih akan terus bersuara ya, nggak akan pernah diam ya. Aku iya, sih iya, pastikan itu, karena dia kalau diam seperti justru kalau misalnya aku suruh udah deh nggak usah ngurusin atau begitu, dia pasti akan itu hal yang akan membunuhnya secara pelan malahan gitu. iya. Karena Pasti dia, energinya itu pasti dia udah, kalau dia masih hidup hari ini, pasti dia mukanya udah jadi momok yang menakutkan buat, kalau dia masih hidup, pasti hari ini mukanya udah jadi momok yang menakutkan buat penguasa ya. pastinya begitu. Dan Dan dia kan sebulan orang yang bisa. sekali, sebulan sekali pasti gabung sama Jali di depan istana Kamisan. Oh, mungkin nggak hanya sebulan sekali ya. Seminggu sekali. Jali Oke, sudah nggak. terus cerita cerita dikit dong. Diva bikin apa kemarin? Film atau? Kema- Kalau yang sudah pernah dibuat kan dia bikin film animasi ya, seandainya, karena orang kan selalu nanya tentang kan anak-anak ini punya beban moral ya, ketika selalu ditanya gimana sih ini bapakmu dulu. Iya. Iya, bagaimana ya mau jawab mereka? Karena gimana rasanya punya bapak Munir? Kan mereka masih 2 tahun. Iya. Si Diva 2 tahun, Alif 6 tahun aja belum 5 tahun belum lengkap waktu itu. Jadi ada beban moral juga ketika orang-orang selalu berharap besar untuk mereka jadi seperti bapaknya gitu. Dan itu aku sih terus terang itu selalu aku ajarin mereka, pilihlah apa yang kamu nyaman dan tetaplah hidup sebagai dirimu sendiri. Aku selalu membangun itu kepada Nah, anak-anakku. nah film itu cerita apa itu Mbak? Film animasinya Diva itu? Jadi film itu seandainya ceritanya tentang seandainya bapaknya masih hidup, Oke. pasti itu akan banyak hal yang luar biasa akan terjadi di kehidupan dia, kita sekeluarga, dan itu dia ceritakan berbasis perspektifnya dia, bagaimana dia bisa berantem, dia bisa bersenang-senang dengan bapaknya dan keluarganya, dan itu ditunjukkan di foto yang akhirnya ternyata foto-foto keseruan itu akhirnya hilang, ternyata bapaknya nggak ada di sana. Itu dia lebih bukan banyak lebih bukan sedih ya, tapi lebih marah karena masa-masa emasnya yang harusnya bersama bapaknya itu direnggut dengan kejam oleh para pelaku penjahat, pembunuh abahnya, dan mereka yang harusnya bertanggung jawab malah jadi pengecut yang hari ini tidak mau bertanggung jawab. Oke, itu terakhir Mbak. Bisa kita lihat di mana videonya itu? Di linknya Kontras ya, kemarin bisa dilihat, Oh, ada. nonton bareng bersama ini. Sebetulnya dia nggak mau di apa Publikasi. ditaruh di medsos, karena dia anak-anakku ini orang yang nggak suka ini muncul gitu Publikasi, di ya. publik, nggak suka. Oke, Mbak Suci. Terima kasih banyak. Senang lihat Mbak Suci. Orang-orang sekalian, kita senang ya lihat Mbak Suci tetap semangat, tetap tajam. Dan sebetulnya yang lebih nekat dari Munir ini dia orangnya, bukan Munir. Enggak lah, nggak boleh Nah, kita. tapi poinnya saya mau bilang dalam apapun situasi Anda ya, dengan siapapun Anda bersahabat, mengikat, membangun sebuah status, tapi membuktikan Suci dan Munir itu berumah tangga itu bukan sekedar ngikutin tren syariah berumah tangga, tetapi juga mengisi dengan sesuatu yang kontributif buat orang banyak. Mbak Suci bahkan seringkali saya dalam alam pikir saya menyebut dan mengakui bahwa yang mengisi Munir kemudian adalah Suci. Mbak Suci, terima kasih banyak. Ini tanggal
6, tanggal 7 biasanya kita rame memperingati meninggalnya almarhum Munir. Buat orang-orang juga penting untuk tahu tanggal 7 September itu kematian atau meninggalnya Munir. Munir kelahirannya tanggal 8 Desember ya, Mbak? 65. 8 Desember tahun 65. Itu 2 hari menjelang Hari HAM. Hari HAM itu tanggal 10 Desember. Jadi suka ada yang salah, dipikirnya tanggal 7 September itu hari kelahirannya Cak Munir. Mbak Suci, terima kasih banyak. September hari dibunuhnya Cak. Iya, sama-sama Haris. Iya, salam buat Alif dan juga Diva. Orang-orang sekalian, itu tadi ngobrol saya singkat dengan Mbak Suci yang ada background juga disupport oleh Diva di belakangnya, saya tahu. Kita masih dalam edisi memperingati meninggalnya Munir Said Thalib. Kita akan ketemu di Ngahamtam berikutnya, ngebahas HAM bersama tamu.